Kalau tujuannya ibadah aku mau. Mbak, ayo. Nggak bakal. Ibadahnya ngadep ngetan gue kok. Karena aku mikirnya harus ada percobaan dulu. Hari ini kita bakalan Melanjutkan OGP penting banget sih. Nah, tema kita hari ini yaitu apa Nabila? Ini melihat syamsu terpaut cinta pernikahan ini. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Oke, sama Mbak Jojo. Hari ini kita bakalan bahas 2 garis biru. Oh, garis biru. Beda lagi. Dua cinta yang belum waktunya berkembang biak. 2 garis biru kan berarti ini dong. Positif. Bukan pernikahan dini kok nggak pakai garis birunya. Pernikahan dini truk. Ada garis biru atau nggak ada? Itu boleh apa? Atau pakai pernikahan dini? Pernikahan dini itu menurut Mbak Jojo Pernikahan yang belum saatnya. Terpaut cinta belum saatnya. Setiap helai nafas yang bersah hanyalah cinta. Emang apa sih nggak boleh? Cinta apa nafsu? Aku aja nggak tahu kok. Nah itu pernikahan dini itu ya menurut saya pernikahan yang belum masanya, belum fasenya. fasenya itu kapan? Fasenya ya kalau sudah nggak Enggak. ada. Gini, kita kan semua belum pernah ngerasain pernikahan. Kita semua. Belum selesai. Makanya loh. Makanya kita tanya sama yang udah pernah menikah. Jadi bagaimana menurutnya? Cikgu Agnes. Cikgu. Apakah pernikahan dini itu maksudnya itu sewajarnya apa enggak? Lazim apa enggak gitu? Ya. Jadi kalau bicara pernikahan dini tuh tergantung usianya dulu ya. Yang ada dalam bayangan kalian tuh pernikahan dini tuh berarti usianya berapa? 17 Di bawah 17, di bawah 20 lah. 12 tahun. Goblok! 5 tahun, 10 tahun tuh pokoknya pokoknya. Gila emang ada pernikahan 5 Ada kalau makan di rumah. Aku lolos, cok. Yang penting nikahin dulu. Jadi tergantung persepsinya dulu ya, persepsi menikahnya di usia berapa dulu, mungkin di bawah 17 kali ya. Ya, Karena ada juga sih yang siap di, misalnya dia udah tamat SMA, habis itu dia siap untuk merit, itu sebenarnya nggak dini-dini banget. Maksudnya karena dia siap untuk merit, jadi nggak masalah. Di beberapa wilayah juga ada yang habis tamat SMA direncanakan menikah tuh juga ada. Jadi kalau usianya udah matang, 18, 19, 20 tuh udah matang untuk udah siap untuk merit ya, nggak bisa dibilang pernikahan dini juga kan. Tapi mungkin kalau dia masih sekolah nih, masih terikat sekolah atau di bawah 17 tahun, nah itu kalau menurut saya ya itu pernikahan dini. Nah, kalau mungkin di usia 18, 19, 20 mungkin pernikahan muda ya. Aku aja nggak tahu kok. Pernikahan muda ya. Tapi bukannya masih rawan mbak usia-usia segitu? Masih juga. rawan maksudnya mereka kan masih labil dalam. Oh, itu beda lagi. Kalau 20 ke ditanya bawah. apa labil masih kekanakan, masih. Nah, itu tergantung orang-orangnya. Karena ada juga yang usia 18 tuh justru dia udah siap nikah. Di beberapa tempat kan ada siap Iya. untuk menikah setelah tamat SMA, nggak punya kepinginan misalnya kerja, nggak pengen kuliah, nggak pengen, aku pengennya nikah. Kayak ibuku misalnya, aku dulu juga nikahnya nikah muda. Jadi ibuku masih muda, anaknya sekarang udah gede-gede. Nah, aku pengen kayak
Iya, pemikiran. ada yang kayak aku dulu ya gitu, pengennya tuh nikah muda tapi sayangnya nggak ada yang mau. Nah jadi balik lagi pernikahan dini tuh yang kayak gimana. Nah ada juga kalau misalnya mungkin kalau yang di persepsinya kalian mungkin masih sekolah tapi udah nikah. Nah masih sekolah tapi udah nikah. Nah ini beda lagi karena banyak hal yang harus dipikirkan kalau misalnya kamu masih sekolah, masih punya tanggungan apa ya, usia yang belum cukup umur, tapi ternyata kamu harus menikah karena apa dulu itu bisa jadi karena tapi Bang. Sampai ke kota tapi sekarang banyak-banyaknya juga begitu ya karena sudah terlanjur Sudah terlanjur menjebur sumur. iya jadi harus menikah. Nah itu kalau Bu Anes ditanya tanggapannya Bu Anes gimana ya, kalau tanggapan saya sih kalau memang sudah siap, yang pasangannya sudah mau bertanggung jawab, ya jalan satu-satunya adalah menikah. Apalagi kita ada di Indonesia ya, kita ada di Indonesia. Kalau di luar negeri aja mungkin Biasa. nggak biasa gitu, tapi kalau di sini tuh Yo pindah luar negeri. Biar bisa nikah muda. Adalah tua. itu sih kalau Bu Anes. Coba sekarang ini Bu Anes tanya misalnya ya, seandainya nih saat ini kalian tiba-tiba diajak sama pasangan kalian, yuk nikah yuk, apa yang mau kalian jawab? Coba. Saya katakan tidak. Lebih keras. Saya katakan tidak. Katakan lebih keras. Saya katakan tidak. Lebih keras. Saya katakan tidak. Ya enggak. Enggak. Kalau Bila juga enggak. Nita misalnya ada yang ujuk-ujuk, nih yuk nikah yuk gitu. Sekarang Pasalnya, apa? hah? Sekarang enggak. Dengan pacarmu yang sekarang loh? Enggak. Kalau sekarang. Datangnya enggak lah. Enggak. Enggak. Tetap enggak Kamu sih. enggak. Tanya. Tanyain. Saya. Aku Jojo? ya enggak lah. Karena aku mikirnya harus ada percobaan dulu. Walaupun aku orang dikatakan orang diri meneh ya, tapi kan tetap kita mengenal karakter pasangan. Coba nih Beda sekarang sama kan Jojo kan ini banget ngefans banget sama Elo ya. Iya, kalau itu mau. Ujung-ujung Elo bilang, oke Jojo, ini aku will you marry me gitu. Iya mau lah mbak. Ini karena aku udah tahu latar belakangnya keluarganya dia, karakternya dia. Kamu udah pernah kenalan? Wis kenal. Bapakku kan bapak ekonomi wis tahu ketemu. Masa? Cuman dia udah jadi artis. Halo nggak sih? Nggak tahu. Tapi Yang indah bagaikan candu. Ingin waktu itu Elo masih umbelen. anjing. Lalu fix. Orangnya sih mbak, maksudnya kalau pasanganku yang dulu kita tahu karakternya ya memang kita pacaran kan wis jenjangnya pasti mau menikah kan. Nah, tapi kan tetap memikirkan banyak hal karena menikah itu kan nggak cuma nikah sah quick wis. Ini pertanyaannya saat ini loh mbak. Yo nek saiki urung iso karena kan posisinya kan Tiga jawab iya apa enggak? Jangan. Iya apa enggak? apa sih? Yo langsung gas no. Langsung nanti sore gas. Tapi kalau yang belum kenal itu Jangan nikah. Baik nikah. Belum tahu ya, belum tahu. Kalau Nita? Alasannya siap. Ya alasannya siap Siap. nikah. Siap. Enggak. Kita bakalan bilang tanya ke dia alasannya apa. Ya mungkin karena aku Siap. cintaimu, aku siap dan menikah. itu adalah salah satu dari Gak apa-apa. ibadah. Wes, ngono kan jawab ya. Gak apa-apa. Kalau tujuannya ibadah aku mau. Mbak, ayo. Tujuan apa? Tujuan apa? Kenapa sukanya yang lebih tua? Ku menangis membayangkan. Nih jadi Adnan merit ya, aduh mikir 2 kali kalau Adnan ya. Andika lebih tua, Andika lebih tua. Andika juga maunya ibadah sama kamu. Mas Dimas. Ketawa. Ibadahnya kan demetan memang. Onying. Iya gue.
udah siap merit apa belum ya? Belum siap ya, belum siap merit. Oke, ini ada yang mau diobrolin lagi nggak? Silahkan. Nah, lagi nih, mau tanya nih. Tapi agak nyimpang dikit nggak masalah. Ya, dikit aja. Dikitnya 1 cm aja. Pertanyaan saya tuh, setuju nggak sih kalau saya udah menikah? Setuju nggak sih kalau seluruh badannya kita itu juga milik pasangan kita? Kalau udah menikah, kalau sama pacaran kan jelas enggak kan? Tapi yang udah menikah, setuju nggak dengan konsep itu? Seluruh badan kita, pokoknya penyakit badan yang ada di diri kita itu milik pasangan kita juga. Dengan belum pernah nikah sih, nggak tahu lah. Setauku kalau sudah menikah boleh diwel-wel kan? Sudah sah dong. Mau dia mau Aku lolos, cok. aku aja sih. Ini apa? Ini statement ya? statementnya. Statement apa pertanyaan? Kalau pertanyaan, Oh, pertanyaan, lu setuju nggak? Oh. Saya ada. Bu Enes setuju nggak kalau misalnya ada Kita udah menikah, seluruh badan kita itu milik pasangan kita. milik juga. pasangan kita? Jadi banyak, kita kan cewek kan masih punya hak juga tau. Saya buat menerima Oh, atau iya. menolak. Nggak setuju, nggak setuju. Kalau Bu Enes maksudnya nggak setuju. Jadi, saya mau cerita tapi agak-agak nggak. Jadi ingat sesuatu. Apa? Nggak setuju ya? Nggak setuju karena kita masih punya hak akan badan kita sendiri. Kita masih punya, karena yang mengetahui tentang kondisi tubuh kita, kondisi fisik kita seperti apa tuh kita sendiri gitu. Jadi misalnya nih kayak apa? Ini misal aku nih ini ginjalku sakit amit-amit nih, kamu harus mau nyumbangin 1 ginjalmu buatku gitu. Misalnya ditanyain kayak gitu sama pasangan gitu ya. Ya kalau saya ya kamu wajib untuk menanyakan dulu, jangan sampai kamu ujuk-ujuk nge-bius aku terus aku udah di rumah sakit dan 1 ginjalku tuh udah hilang, udah dikasih ke kamu misalnya gitu. Itu nggak boleh. Maksudnya kalau saya sih nggak setuju, kalau Bu Ades nggak setuju. Jadi seluruh tubuh kita, kondisi fisik kita milik pasangan gitu enggak sepenuhnya seperti itu. Kalau kamu memiliki pasangan yang baik, dia pasti akan sama membebaskan kamu juga gitu. Jadi maksudnya terserah kamu mau ngapain, tapi kamu tetap harus kasih tahu ke aku gitu. Misalnya kayak kamu mau pasang tato gitu, atau kamu pasang tato di mana nih, jangan ujuk-ujuk baru tahu kalau kamu punya tato di perut ternyata kok kamu nggak bilang sama aku. Nah itu juga salah kalau menurutku. Tuh. Contohnya gini, kalau contoh simpelnya gini, misalnya kau udah menikah, yang satu kayak pengen punya anak, yang satu masih belum. Nah itu kan masih jangan jadi itu juga kan. Berarti kan yang kandungnya apa kan ceweknya pengen ntar dulu deh. Jangan cowoknya kayak apa, ibaratnya tuh udah sekarang aja gitu. Tapi kan yang ibaratnya ngerasain semua kan cewek. Iya, cewek. Itu apa? Kamu mau tanya pertanyaanmu apa? Nah kalau kayak kondisinya seperti itu gimana gitu? Iya. Oke. Ya itu baik lagi tinggal kesepakatan berdua ya. Sebenarnya semua itu komunikasi yang paling penting, dan seberapa bertahan kamu dengan statementmu, seberapa bertahan kamu dengan pendapatmu misalnya. Jadi kalau misalnya udah nikah, tapi yang satu udah pengen punya anak, yang satu nggak pengen punya anak gitu ya. Maksudnya jangan punya anak dulu. Jadi kita pakai KB nih misalnya, kita KB nggak usah punya anak dulu. Ya seberapa besar kamu mempengaruhi pasanganmu dan seberapa besar pengaruh dari pasanganmu, yaitu keputusan kalian berdua. Seberapa lama kompromi ini akan berjalan, itu ya sejauh mana kalian akan bertahan tuh ya kalian berdua gitu. Jadi misalnya ya jangan dulu ya 6 bulan ini aku pengen kita seneng-seneng dulu gitu misalnya. Aku pengen kita enggak, ini kok masih bisa bercinta, masih bisa pakai gaya apa, tapi nggak usah dijadiin dulu misalnya. Ya nggak masalah, dikasih batas waktu 6 bulan. Lewat 6 bulan ya dibicarain lagi, nah aku udah siap punya anak nih, soalnya kalau misalnya kita kelamaan nanti kita beneran nggak punya anak loh. Bisa jadi kan, maksudnya kita bisa memberi alasan seperti itu, karena kalau kita bicara tentang anak tuh kan, anak tuh emang rezeki dari yang di atas. Toh kalau misalnya kita mau jadiin juga, belum tentu juga kamu hamil gitu. Tergantung komprominya. Komunikasi. Udah siap punya anak ya dia. anaknya dibuang-buang. Aduh, tapi jangan dulu ya, masih muda juga ya. Masih muda juga. Kan tentang pernikahan dini nih Mbak, karena Mbak Ades kan udah punya anak, ada cewek juga, ada cowok kan. Nah, pandangan Mbak Ades tentang besok anakku tuh kira-kira pengen
kan kalau anak menikah itu pasti atas restu orang tua juga kan. Ada kayak anakku besok nikah di usia berapa ya, anakku besok harus usia segini harus udah nikah, harus ini aku carikan gini atau gimana. Oke. Wah itu walaupun tuh masih jauh banget ya, masih jauh banget, dan kadang tuh mikir kalau anak masih kecil-kecil kayak gini, mudah-mudahan kita sebagai orang tuanya tuh punya usia yang panjang supaya bisa melihat anak kita tuh sampai lulus sekolah, kuliah, kerja, nikah gitu ya. Nah, jadi kalau saya sama Pak Andre sendiri belum ada obrolan yang sampai ke situ karena itu memang masih jauh banget sebenarnya. Walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Sekarang saatnya aja udah kelas 2, bentar lagi SMP, ya cepet ya. SMP, habis itu SMA, terus habis itu dia Nanti kuliah. pasti ya. dia akan punya pacar kan. Iya, iya. Terus dia udah punya pacar. Apa ya? Punya target nggak sih? Mungkin kalau untuk saat ini sih nggak ada target khusus ya, maksudnya sesiapnya dia aja. Tapi kalau buat Bu Ane sih usia yang matang untuk menikah kalau perempuan adalah di usia 23 sampai di usia 30. 23 sampai 30. Kalau laki-laki malah justru laki-laki lebih lama ya, laki-laki di usia 30 sampai usia 35 adalah usia yang matang untuk Banyak dia cowok. itu sih kalau buat Bu Ane pandangannya seperti itu. Jadi kematangan ya. 2, 3 Kematangan gosok. itu justru mungkin kalau ibu ya, kalau perempuan itu lebih sulit melepas yang anak laki-laki. Oh malah. Iya benar, iya melepas yang Soalnya laki-laki. Iya. Pribadi bapakku juga sensitif banget kalau kayak mau tuh bahas nikah. Iya. Kita kapan nikah itu bapak sensitif banget. Kayak belum siap lama, gitu. masih sekolah. Bapakku yang gitu nih bapak. Jangan nikah kono. Nih bapak yang Itu sih tentang kesiapan, lebih ke tentang kesiapan orang tua aja. Kalau anak-anak biasanya kalau anak biasanya kita kan punya target sendiri kayak kata Mbak Jojo misalnya. Kalau Bu Anes untuk Sati usia berapa, untuk Langgam usia berapa. Yang nggak usah Sati Langgam, tapi usia yang pas untuk menikah kalau menurut saya seperti itu. 23, 30, 30, 35. tadi langgam sih ah. Bosok. Ada lagi yang lain mungkin tentang pernikahan ini. Sebenarnya pernikahan itu baik lagi ya, kita tuh jangan, tapi susah juga sih ngomongin jangan terburu nafsu, jangan ini ya, yang diikuti tuh nafsunya sih lebih besar daripada nilai-nilai di luar nafsu itu tadi ya. Nanti kalau udah kejadian baru ngerti, oh ternyata nikah tuh begini toh, ternyata nikah itu kayak misalnya pulang malam dikit kamu di WhatsApp, terus kamu terlambat dikit juga di WhatsApp, kamu di mana, lagi apa, sama siapa, ini apa, dan kamu kayak punya apa ya, ada aturan yang tidak mengikat di dalam rumah tangga bahwa kamu harus mematuhi apa yang pasanganmu sampaikan. Nah ini tuh berlaku juga untuk laki-laki loh, jangan tidak hanya berlaku untuk perempuan. Jadi secara psikologis, secara nggak sadar pun kayak aku harus segera pulang, nanti nggak bojoku ngenteni neng emak gitu-gitu. Padahal baru jam 7 malam, ya kan? Iya, jadi iya. Aku ya. Iya. Kucingku kita. Karpet kucing. Karena kucingnya kayak Nggak segampang yang orang bayangin gitu loh. Ini apa? Misalnya kayak mau pergi kemana gitu, yang nginep sampai nginep ya. Ini ada juga contoh yang Nah itu sampai Mbak, nginep aku nih kan misalnya. senang nginep nih. Nah, Wah iya iki pantesan. Aku teh curhat terus. Kucingmu pas kemana nggak pulang gitu ya Ruangan. misalnya apa, dan tiba-tiba ingat kalau oh ternyata oh ya dia, aku kan udah menikah, nggak mungkin sebebas dulu lagi gitu, bahwa aku punya tanggung jawab juga. Walaupun di rumah misalnya aku juga nggak ngapa-ngapain, aku cuma sama istriku aja, dan minggu ini bakal aku habiskan dengan istriku. Iya. Ya, jadi misalnya kayak nginep di tempat temenmu ya, misalnya gak usah nginep di tempat temenmu deh, misalnya kita weekend ini kita mau camping nih, misalnya kita mau camping dengan kalian yang bebas. Kalau kalian kan paling minta izinnya dengan orang tua ya, dan orang tua tuh kalau misalnya tahu oh acara kantor gitu rata-rata mereka ngebebasin. Nah sekarang kita kondisikan perkara ini misalnya sama Mas Adit, aja ya, sama Mas Adit ya. Nah Mas Adit itu udah punya pasangan, sudah punya anak. Nah dia tuh secara nggak langsung, nggak usah minta izin istrinya pun dia pasti akan berpikir gitu loh. Maksudnya,
malam minggu ini. Nah, terus engkau bojoku piye ya, anakku piye, dia pasti akan kepikiran itu gitu. Walaupun misalnya pun siapa, kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu istrinya pun membebaskan gitu kan, misalnya nggak apa-apa ya, misalnya ini sekali-sekali kamu sama temenmu, belum tentu juga gitu. Jadi siapa tahu istrinya, walaupun istrinya membebaskan pun tetap dalam rasa dan pikirannya dia tuh pasti dia akan mikirin pasangan dan anak-anaknya. Gitu. Jadi kecuali kalau misalnya nanti ajak anak istrinya sekalian, dia lebih bebas kan otomatis karena dia sudah akan mengajak pasangan, mengajak anak-anaknya. Tapi kalau enggak pun nanti kalian tuh juga akan seperti itu, jadi punya aturan yang tidak mengikat tuh, nggak bisa sebebas dulu gitu yang. Nah, masalahnya pasangan muda kadang-kadang karena masih sama-sama egois, mereka menyampingkan hal itu. Jadi ya udah terserah aku dong, aku mau malam minggu ini aku sama teman-temanku bebas dong, aku loh nggak bisa gitu juga gitu. Kamu harus, kan kamu udah beda sekarang, kamu udah punya istri, udah punya anak gitu. Jadi nggak sebebas yang dulu yang kamu lakukan tanpa izin, tanpa kemana-mana bebas gitu, udah nggak bisa seperti dulu. Cuman itu tadi, kalau kamu masih merasa sangat egois, kadang-kadang satu nggak mantur sama pasangannya karena merasa itu nggak penting. Terus yang kedua masih merasa ya suka-suka aku dong, aku masih merasa ingin bebas. Nah padahal kamu sudah menikah. Tuh. Resikonya seperti itu, nggak gampang gitu. Menikah tuh memang nggak gampang. Banyak bahagianya atau susahnya? Itu Sedih apa? bahagianya dong. Lebih banyak bahagia atau lebih banyak susahnya gitu? Kalau ditanya, kalau buat Bu Anes tuh setiap pernikahan tuh ada fasenya ya. Ada fase dimana kamu merasa, pernah nggak Bu merasa menyesal menikah? Pernah. Waktu udah mendekati langgam? Pernah. Karena menikah tuh ya ampun gini banget sih gitu loh, maksudnya aku jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas, nggak bisa mengekspresikan diri gitu. Pasti pernah, iya pasti pernah ada masa dimana merasa menyesal menikah ya. Bukan tidak menyesal dengan pasangan yang sekarang tuh bukan, tapi kita bicara tentang ikatan pernikahannya itu loh, ikatan yang apa? Tidak terlihat ini loh, aturan-aturan main yang ada dalam pernikahan. Tapi benar lebih banyak bahagianya. Menikah itu kalau didasari dengan cinta ya, kalau menurut Bu Anes pasti akan lebih banyak bahagianya. Karena sesulit apapun hidup yang akan kamu hadapi, kalau kamu punya modal untuk mencintai dan cintamu tuh masih banyak, kamu pasti akan bisa melewati itu. Ini tuh bukan sekedar omongan itu makan tuh cinta, enggak, bener. Kamu harus punya modal cinta dulu. Kalau kamu nggak punya modal cinta, mau ngapa-ngapain susah, karena kamu nggak punya modalnya, kamu nggak punya modal cinta. Nggak usah ngomongin nggak ada uang deh, ada uang pun kadang kamu nggak bahagia karena kamu tidak mencintai orang ini. Kamu bayangin aja sekarang kamu tidur dengan orang yang tidak kamu cintai. Aneh banget. Tapi kalau aku tuh cintanya dengan diri aku sendiri gimana ya? Aku kan dengan diri sendiri. Kamu menikah dengan diri sendiri aja. Apa itu namanya apa? Sendiri tuh. Mas Yosha. Mencintai segala apa yang aku miliki dengan kesendirianku, apa yang aku dapatkan sekarang, itu yang membuat aku takut untuk memikirkan tentang pernikahan. Enggak juga, mungkin kalau Mbak Coco karena Mbak Jojo belum menemukan orang yang tepat. Belum dapat penggantinya Arif aja sih. Kuntul. Ya benar. Masih Mas Arif di hati yang bayar. Mas Arif masih di hati nomor 1. Belum merasakan yang lain ya. Iya. Ini dia belum dirasain. Ngapain itu kesalahan? Coba burung Raja Wali yang lain. Jadi belum menemukan orang yang tepat aja. Karena sekarang memang kamu nggak punya bayangan kamu harus mencintai siapa, karena belum ada bayangan orangnya siapa juga kan gitu. Kayak Mbak Jojo misalnya ngefans banget sama Elo, tapi belum tentu kamu cinta. Tapi aku suka semuanya. Ya kamu suka, kamu suka. Dalamnya dia itu aku juga suka. Belum tentu kamu cinta gitu. Anunya juga suka. Alah. Kagum sama cinta beda loh, Mbak. Selalu bedain kayak kagum, suka, sama cinta itu. Tapi nek lo gelem karo aku yo gelem wis yakin. Terima, genah. Walaupun dia selingkuh. Ya kan itu berarti tunturan. Aureli sing seayu gue diselingkuhin sama Aureli mantan. Malah cuit. Sampai turah. Ini malah membahas artis kenapa ini? Oh iya. Oke, jadi itu tentang ke pernikahan dini ya. Kita sudah bahas, tapi mudah-mudahan ini tuh bisa membawa pencerahan baru bahwa menikah tuh nggak seenak yang dibayangin, tapi juga tidak seseram yang dibayangkan. Semua tuh balik lagi tergantung orangnya masing-masing. Benar sekali.
Tapi menikah itu memang lebih membuat tenang sih buat sih. Jadi melakukan apapun gitu. ya, melakukan apapun bebas. Ada teman juga. Wesah kan. Nanti gue Jadi kalau misalnya Cepat ada takraw, pingpong. ada masalah atau apa, ngapain sih takut, kan punya suami yang bisa kita ceritakan. Ada masalah di kerjaan diceritain dengan suami. Itu fungsinya pasangan hidup tuh kalau menurut saya sih seperti itu. Mudah-mudahan pasangannya jadi pendengar yang baik ya. Kalau jadi nggak pasangannya nggak jadi pendengar yang baik ya tuh yang dengerin orang lain. Ya, bahaya kalau udah curhat sama ini beda lagi, nanti kita bikin episode baru. Kenapa kita tidak boleh curhat dengan lawan jenis? Lawan jenis. Ya, kalau kita sudah Boleh. punya Udah punya kalau kita sudah punya pasangan resmi, kenapa Udah kita menikahin pasangan kita. kenapa bukan curhat tentang apapun, kenapa kita tidak boleh dengan lawan jenis? yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Ya, pasangannya boleh. Boleh. Besok saya akan ceritakan bahaya dan seberapa bahayanya apakah itu mempengaruhi kehidupan. Tapi kalau sama teman dekat emang nggak boleh. Walaupun sudah menikah. Walaupun sudah sama-sama menikah, kita bahas nanti. Teman dekat yang cewek apa cowok? Sahabat, Cowok. maksudnya sahabat Cowok. Jangan. baik. Walaupun baik, sahabat. Walaupun sahabat. Walaupun dia lebih lama Kenal kita. Iya, tidak jangan. boleh, kan udah menikah. Jangan. Tapi kan Tidak boleh. Kamu miring. aku nggak miring-miring, aku cuma belok. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan kita di Female Kapis ID di OGP kali ini, obrolan gak penting barengan sama Female Kapis ID dan juga official dari Pokapti. Kalau kalian suka boleh di like, komen, jangan lupa untuk di view, di share juga ke siapapun juga. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe.